Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah biniyatil futu wal munu wal rusul salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwadi wa zurriyati syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa nashur alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin mukarramin jamaah majlis rahimakumullah, Ketua DKM Usalawitussalam serta pengurus, para guru, para orang tua dan bini sepuh serta tokoh masyarakat. Alhamdulillah pagi hari ini yang seyogianya jadwal guru kita ada informasi dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat agar kembali bisa beraktivitas, khususnya menyampaikan pelajaran serta ilmu kepada kita semua. Mohon maaf kalau agak telat jadinya ya. Halaman delapan paling atas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 8 yang paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhil wa akin wa nammamin. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu maktuban, aku melihat tulisan, kata Rasulullah, ala babil jannah, di atas pintu surga. Rasulullah pernah bercerita kepada sahabatnya Sayyidina Ali, kata Rasulullah, ya Ali, aku pernah melihat tulisan di atas pintu surga. Asbabul wurud, cerita dari hadis ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah ketika di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dalam satu riwayat. Jadi Rasulullah diperlihatkan dengan surga keadaannya oleh Allah, termasuk ketika saat itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dengan tulisan yang ada di atas pintu surga.
Apa tulisan itu? Kata Rasulullah kepada sahabatnya Ali, anti muharramatun. Anti kalau dalam bahasa ini punya arti kamu perempuan. Ya, kalau kamu laki-laki, anta, domir. Kau anti, hitopnya kepada surga. Al-jannah, anti muharramatun, hai surga, kata Allah. Jadi bukan hai perempuan akhirnya, ya. Walaupun domir anti, hai perempuan, tapi yang dimaksud dalam kalimat di sini anti punya arti hai surga, kata Rasulullah. Anti muharramatun, hai surga, kau aku haramkan. Ala kulli bakhil, kepada setiap orang bakhil yang bakhil, pelit. Wa'akin, dan orang yang durhaka sama orang tua. Wa namamin, dan orang yang suka ngadu domba. Namamin, orang yang suka ngadu domba atau bermuka dua. Jadi surga diharamkan oleh Allah bakhil, wa'akin, wa namamin, orang pelit, anak durhaka sama orang tua. 3, wa namamin, orang yang suka ngadu domba. Paham? Kalau paham saya tutup langsung. Udah paham? Satu peringatan dalam hadis, pelajaran yang sangat indah, akhirnya sebuah warning buat kita. Bahwa surga itu kalau dalam bahasa orang yang lalu lintas atau orang jalanan, itu perboden, nggak boleh masuk. Ada tanda larangan nggak boleh orang di dalam surga. Satu diantaranya bakhil, orang yang pelit. Orang yang pelit itu nggak boleh ada di surga. Ya, orang pelit. Kalau kemarin terakhir kita pelajari satu hadis di halaman 7 yang terakhir, kata Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali, as-sakhi qaribum minallah wa qaribum min rahmati. Orang yang baik itu dekat sama Allah, dekat sama rahmatnya Allah. Wa ba'idun min azabi, jauh dari siksa Allah. Wal bakhil, orang yang pelit, ba'idun minallah wa ba'idun min rahmati. Orang yang pelit itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Wa qaribun min azabi, dan dia dekat dengan azab Allah. Nah, dekatnya orang ada di azab Allah termasuk diantaranya ketika surga dilarang masuk buat orang yang punya sifat pelit. Logikanya bagaimana dia bisa dengan satu usaha yang disebut dia menjadi orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang selalu ingat dengan Allah, manakala dia tidak pernah bisa berbuat. Walaupun ketika berbicara orang masuk ke dalam surga itu adalah dengan ridho dan rahmatnya Allah. Tapi ridho dan rahmatnya Allah punya satu usaha yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Dia dekat dengan Allah. Tapi ketika di dunia, dia tidak dekat dengan Allah. Makanya akhirnya sampai surga itu dilarang oleh Allah. Satu diantaranya orang yang punya sifat pelit. Saya sampaikan kemarin pelajaran terakhir bulan yang lalu. Siapa mereka orang yang pelit? Satu, bicara ketika dia diberikan harta oleh Allah. Dia tidak pernah mau memberikan hartanya di jalan Allah. Dia tutup mata dan telinganya untuk selalu berbagi di jalan Allah. Buat masjidnya, buat anak yatimnya, buat musolahnya, buat majelis-majelis ilmunya. Dia tidak pernah mau berbagi di jalan Allah. Ketika bicara harta kagak punya. Pengen ustadz berbagi,
Tapi harta kagak ada, jangankan buat berbagi kepada yang lain, buat di rumah aja kadang menjadi sesuatu yang sulit. Kata Allah lewat lisan Rasulullah banyak disampaikan, tidak harus dengan harta ketika berbagi, tapi dengan bentuk yang lainnya. Doa enggak juga. Yang ada selalu nilai hasud di dalam dirinya, penyakit hati. Udah ngasih kagak, doain kagak. Yang parahnya dijelek-jelekin panitia masjid, panitia musola, pengurus majelis taklim, pengurus TPA. Sengaja dia buka TPA itu biar untungnya gede, dia tahu bayarannya. Itu semua dipitnah. Nah, ini orang yang pelit. Yang selanjutnya bicara makna pelit itu ketika orang diberikan nikmat harta oleh Allah. Sampai Rasulullah katakan nikmatani maghbubatani, ada dua nikmat yang dibenci oleh Allah. Yang akhir bisa dibenci maksudnya. Dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia tapi bisa dibenci oleh Allah itu manusia. Nikmat apa? As-sihah wal farag. Ketika nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ketika dia sehat, ada kesempatan, tidak pernah dia bisa berbuat baik di jalan Allah. Mohon maaf, silaturahim di majelis ilmu, ngaji menjadi sesuatu yang berat langkahnya. Lagi sehat, kesempatan ada, nggak kemana-mana. Bahkan udah bangun, bicara kuliah subuh, pengajian sore ada, nggak kemana-mana. Tapi dia tidak pernah mau melangkahkan kakinya. Silaturahim dengan tetangganya menjadi sesuatu yang tidak pernah dia bisa lakukan. Berbagai alasannya keluar dari lisannya. Intinya dia tidak pernah mau berbuat di jalan Allah ketika kesempatan sehat itu ada. Pelit dengan keadaan yang telah Allah berikan. Nah, orang pelit yang seperti ini yang kata Rasulullah katakan surga itu dilarang buat orang yang pelit. Lalu bagaimana kalaupun tujuan dan harapan kita sebagai umatnya Nabi bisa berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu di antaranya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang pelit. Saya mendapatkan pelajaran dari kitab At-Targhib wa Tarhib, ketika di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu diawali dari ayat Allah, ayat Quran di dalam surah Al-Imran. Kata Allah, wala yahsabanna alladhina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ayat ini punya maksud dan tujuan, jangan pernah kita menyangka wala yahsabanna alladzina yabkhuluna, mereka orang-orang yang pelit, bima atahumullah, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Jangan pernah kita menyangka apa yang ada di dalam mereka, di dalam diri mereka orang-orang yang pelit, alladzina yabkhuluna min fadlihi, sebagai sebuah kelebihan yang dimilikinya dari keutamaan, wa khairul lahum, padahal itu yang Allah berikan jauh lebih baik buat mereka, wa syarrul lahum, justru apa yang Allah berikan itu menjadi buruk buat mereka. Seharusnya ketika kita dengan apa yang Allah berikan sadar diri kita, ingat diri kita, apa yang Allah berikan seharusnya menjadikan kita menjadi orang yang baik. Dengan harta manusia itu akan menjadi mulia, dengan tenaga manusia itu bisa menjadi mulia, dan dengan perbuatan yang lainnya manusia bisa menjadi mulia. Duduknya orang yang ngaji satu bukti nyata bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah.
Dan Allah dekat dengan orang-orang yang mau hadir duduk di majelis ilmu. Dengan silaturahim, orang itu mendapatkan satu kemuliaan yang Allah berikan karena dia melakukan perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersilaturahim. Tapi manusia di sisi lain justru dia lupa kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang pelit yang seharusnya dengan apa yang Allah berikan di dalam kehidupannya menjadi mulia. Kata Allah di dalam Al-Quran, bal huwa syarrul lahum, justru dia akan mendapatkan sebuah keburukan. Ini menjadi sesuatu yang buruk buat dirinya, jelek buat dirinya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan satu siksa yang Allah berikan nanti yaumal qiyamah, ketika datangnya di hari kiamat. Wallahu a'lam arti lengkapnya, kalaupun saya salah. Dalam keterangan hadis yang cukup panjang di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini, Allah sampai menceritakan lewat hadis dari Nabi kita Muhammad SAW ancaman Allah buat orang-orang yang pelit. Singkat kalimat dari hadis ini, ketika orang yang pelit itu dimasukkan oleh Allah di dalam nerakanya, kata Allah lewat lisannya Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamah suja'an aqra lahu zababatani yutawwiquhu yaumal qiyamah summa yakhuzuhu bilahzamataihi yakni shidqaihi summa yaqulu ana maluka ana kanzuka summa tala hazil ayah wala yahsabanna allazina yabkhulun. Jadi dalam hadis ini yang cukup panjang disampaikan, orang yang pelit itu akhirnya nanti ketika di yaumil qiyamah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ada satu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk itu bernama Suja'ul Aqra, yang dalam keterangan hadis ini disebutkan panjangnya itu dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Dan makhluk itu besar. Untuk apa makhluk itu? Menemani manusia di dalam nerakanya Allah. Dikatakan oleh makhluk itu kepada manusia ketika manusia itu bertanya, siapa kamu? Sungguh amat menyeramkan dirimu, kata manusia itu. Dijawab oleh makhluk itu. Apa jawaban makhluk itu? Ana maluka wa ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu yang ketika di dunia tidak pernah kau keluarkan di jalan Allah. Makanya Allah ciptakan aku untuk menemanimu di dalam neraka. Makhluk itu pun melilit badan itu manusia di dalam neraka. Jadi harta yang kita punya, kalau kita simpen, tidak pernah kita mau keluarkan di jalan Allah, sampai kewajiban yang namanya zakat malnya saja tidak pernah kita mau keluarkan. Maka nanti di yaumil qiyamah itu harta akan menemani manusia, melilit manusia. Yang kata binatang makhluk itu, ana kanzuka wa ana maluka. Aku adalah simpananmu dan akulah hartamu yang ketika di dunia tidak pernah mau kau keluarkan diriku di jalan Allah. Mukanya beruntung banget kalau orang yang baik bahasanya. Apalagi ketika diberikan di jalan Allah. Ya. Nanti di depan ketemu. Di depan ketemu betapa mulianya walaupun timbang hanya seteguk air yang diberikan buat orang yang duduk di majelis ilmu. Ya. Makanya saya teringat ketika berbicara tentang masalah kedermawanan seseorang. Satu di antaranya berada di majelis guru kita Kiai Muhammad Jilani itu pernah menyampaikan cerita, membuka satu kitab yang namanya Min Ahwalil Kubur, ya, kalau nggak salah kitabnya. Beliau sampaikan itu cerita, nanti ada orang di yaumil qiyamah nanti, ketika orang ahli surga itu jalan-jalan ke pinggir neraka. Jadi orang ahli surga ada jalan-jalannya ke pinggir neraka. Healing. Jadi surga ada healing juga Pak ternyata. Naik odong-odong, gitu. Odong-odong surga tapi ya, gitu.
naik odong-odong surga, jalan-jalannya kemana? Ya bukan ke kebun raya, sebab surganya udah jadi kebun raya, ya taman surga. Jalan-jalannya itu ke pinggir neraka. Pinggir neraka. Ngapain? Ngeliatin orang yang lagi disiksa. Ternyata kalau saya tangkap dari kisah ini mungkin emang begitu manusia. Kalau lagi kaya ngeliatin yang miskin resep banget kayaknya. Ya kita lagi punya duit gitu, berteman sama yang kagak punya duit resep banget ngehinanya kayaknya tuh gitu ya. Jadi di surga jalannya ke pinggir neraka. Nah ternyata ada kisah disampaikan di neraka itu ada temennya yang manggil-manggil dirinya. Ya, Pak Edo lagi jalan nih di mobil. Pak Edo, gitu. Pak Edo pura-pura kagak ngeh. Biasa. Kalau orang susah manggil orang kaya, rada susah dikit dengernya. Bahasanya kan begitu ya. Kata Pak Edo, siapa? Siapa? Saya jamaah kuliah subuh. Ah, apa iya? Saya nggak kenal. Bahasanya, bahasa kalau guyonan kiai, saya ngutip ceramah beliau. Ternyata, oh, kamu ngapain? Ayo tolongin. Kenapa emang di neraka? Bahasanya. Singkat kalimat, bicaralah Pak Edo sama guru. Guru, gini. Siapa jamaah kita? Dulu pernah lagi ngaji, dia beliin aqua buat yang ngaji. Walaupun cuma segelas aquanya dia beliin tuh. Pernah ngasih gurunya lagi ngajar, beliin rokok. Beliin rokok Pak Ustaz. Ustaz beliin rokok semua ini ya, jamaah. Jualan dia di rumah. Beliin ngasih minum, walaupun timbang segelas. Itu guru bicara akhirnya kepada Rasulullah, sampailah diangkat oleh Rasulullah. Walaupun kebaikan hanya itu satu aqua, tapi jangan dijadikan modal. Kalau begitu nggak usah ngaji, kita beli aja minuman, kasih makan. Insya Allah kalau di neraka diambil sama Rasulullah gitu. Ya kalau Rasulullahnya mau ambil, kalau kagak gitu. Ya, nah itu sekilas. Sampai sebegitunya. Apalagi kita orang yang mudah-mudahan istiqomah terus dengan taufik dan hidayah berada di majelis ilmu, mudah-mudahan kebahagiaan akan selalu ada dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Itu yang pertama. Al-bakhil, sifat pelit, tidak akan pernah ada di surganya Allah. Ya. Nih jujur Pak, saya nyampein hadis ini walaupun pendek di satu majelis yang saya buka kitab ini juga sampai 4 kali pertemuan baru selesai. Saya nerang ini agak panjang, jadi emang saya kutip dari kitab-kitab. Tuh kan udah bunyi. Lanjut. Nggak apa-apa. Satu lagi, tapi nggak maksimal, nggak apa-apa. Wa'akin yang kedua, tidak akan pernah masuk ke dalam surga itu orang yang punya sifat durhaka sama orang tua. Orang tua itu udah menjadi segala-galanya buat kita. Orang tua adalah kunci buat kita untuk mendapatkan sebuah ridhonya dan rahmatnya Allah. Sampai surga. Sampai surga. Tidak pernah ridho untuk dimasuki oleh seorang anak yang durhaka sama orang tua. Makanya di hadis ini seharusnya berlanjut dengan hadis yang berikutnya bawahnya. Ya. Tapi kita terbatasan waktu. Ya. Jadi surga itu tidak pernah mau, tidak pernah ridho dimasukin oleh seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Walaupun ketika bicara seorang anak itu adalah seorang anak yang ahlul ibadah kepada Allah, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Jangankan bicara di surganya Allah, untuk dimasuki surga itu tidak pernah ridho. Di dunia malaikat rahmat pun tidak pernah mau masuk ke dalam rumah seorang anak yang anak itu durhaka sama orang tuanya, walaupun anak itu adalah orang yang rajin ibadah kepada Allah. Tahajud dia nggak pernah tinggal, duha dia nggak pernah tinggal, apalagi bicara yang wajib dia tidak pernah tinggalkan. Tetapi orang tuanya dia durhaka sama orang tuanya, dia sakiti hati orang tuanya. Malaikat rahmat Allah tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada seorang anak yang durhaka sama orang tua.
Ngeri kalau bicara udah orang tua. Nah, ngeri kalau bicara orang tua. Kalau bahasa yang untuk menyentuh hati kita, bahasanya orang tua itu keramat. Bagaimana mulianya kita menjadi seorang anak manakala orang tua kita udah tersenyum dalam kehidupan dunianya. Tapi ketika anak sudah membuat hati orang tua tergores, bahkan sampai meneteskan air matanya karena rasa sakit hatinya dengan apa yang dilakukan oleh seorang anak, maka tetesan air mata orang tua itu akan menjadi laknat buat anaknya dalam kehidupan dunianya. Makanya amanat satu diantaranya yang secara pribadi saya mendapatkan amanat dari guru ketika akan meninggalkan pondok. Satu diantara sekian banyak amanah yang pertama kali diucapkan oleh guru itu, jangan sampai orang tuamu meneteskan air mata karena ulah dan perbuatanmu yang menyakiti hatinya. Kenapa? Karena tetesan air mata karena sakit hatinya orang tua kepada anak, maka tetesan air mata itu menjadi laknat buat anaknya. Kedua, air mata itu akan menutup pintu rahmatnya Allah buat anak. Ketika Allah sudah menutup pintu rahmat buat seorang anak karena air matanya orang tua, maka jangan pernah harapkan kehidupan anak itu akan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah. Kalaupun dunianya dia sukses, tapi di akhiratnya siap-siap dia menjadi orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Tapi ketika orang tua udah tersenyum, bahagia dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, senyuman Allah, senyuman orang tua akan menggoyahkan bergetarnya arasnya Allah. Kenapa? Karena kebahagiaannya orang tua melihat apa yang dilakukan oleh seorang anak. Anak sama orang tua, senyumannya orang tua akan menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebahagiaan orang tua. Nah, ini PR buat kita yang masih pada muda. Apalagi buat kita, berbahagialah ketika kita masih punya orang tua yang ada. Orang tua kita masih ada. Apalagi yang ketika dia sehat, dia sakit sekarang. Masya Allah, dia sakit. Dia sakit. Jangankan ketika dia sakit, dia sehat. Dia sehat. Datengin orang tua. Temuin orang tua kita. Datang. Jangan pernah bertanya ketika dia sakit ingin makan apa. Jangan tanya ketika dia sakit pengen kemana. Jangan tanya orang tua kita ketika sakit mau kemana. Tapi ketika dia sehat tanya mau makan apa, mau kemana. Kadang anak datang ketika kepada orang tua, ketika orang tuanya sudah dalam sakit, ditanya mau makan apa, pasti jawabannya tidak mau makan apa-apa. Kenapa? Sakit. Pengennya baik doang. Orang tua. Bagaimana kisah-kisah sudah banyak menceritakan tentang kemuliaan anak yang menjadikan dirinya buat orang tua segala-galanya. Uwais Al-Qarni menjadi salah satu sahabat yang cahayanya sudah berada di dalam surganya Allah bersama cahayanya Rasulullah SAW. Padahal tidak pernah hidup bertemu dengan Rasulullah walaupun hidup di zamannya Rasulullah. Kenapa? Karena dirinya hanya untuk ibunya yang sudah dalam keadaan tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan kita termasuk seorang anak yang akan selalu bisa membuat tersenyum orang tua kita semua. Kita doakan orang tua kita yang masih ada. Mudah-mudahan mereka, orang tua kita semua, diberikan sehat panjang umur, diberikan berkah oleh Allah. Mereka orang tua kita yang sudah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan pun Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول